Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Nah, ketiga hal tersebut merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memberikan pedoman dan mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam sistem pemerintahan, kepemimpinan, dan pelaksanaan hukum agar tercipta kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Pertama, kita akan membahas mengenai demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, di sini demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memiliki hak untuk memilih kepemimpinan, menyampaikan pendapat, serta ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan agama. Nah, prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan keadilan menjadi ciri utama dalam demokrasi. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, terdapat konsep yang memiliki nilai-nilai serupa, yaitu musyawarah atau syura. Musyawarah di sini yaitu proses berdiskusi dan bertukar pendapat untuk mencapai keputusan yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menyelesaikan berbagai urusan melalui musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menerangkan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menyelesaikan urusan mereka dengan bermusyawarah. Konsep musyawarah di sini menunjukkan bahwa Islam menghargai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat selama dilakukan dengan cara yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, demokrasi dalam Islam tetap memiliki batasan, yaitu seluruh keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kebebasan dalam Islam bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang diserta tanggung jawab moral dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan perspektif Islam. Di sini, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kualitas seorang pemimpin. Nah, di sini seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tabligh yang berarti mampu menyampaikan kebenaran, dan fatanah yang berarti cerdas serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, keempat sifat tersebut menjadi fondasi utama bagi seorang pemimpin agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain memiliki sifat-sifat tersebut, seorang pemimpin juga harus berlaku adil kepada rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, maupun golongan. Seorang pemimpin juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Islam di sini mengajarkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap disiplin, rendah hati, bertanggung jawab, serta mampu menerima kritik dan saran merupakan bagian dari akhlak seorang pemimpin yang baik. Nah, dengan memberikan contoh yang baik, seorang pemimpin akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk pemimpinnya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap pemimpin. Islam mengajarkan agar masyarakat menaati pemimpin selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran agama. Apabila terdapat kesalahan, masyarakat diperbolehkan memberikan nasihat dan kritik dengan cara yang sopan, santun, serta bertujuan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menimbulkan perpecahan. Nah, pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Hukum di sini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, tanpa adanya hukum yang ditegakkan secara adil, akan muncul berbagai bentuk pelanggaran seperti ketidakadilan serta konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam Islam, penegak hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh manusia. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan tertentu. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum Islam. Selain keadilan, penegak hukum juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum dalam Islam bukan hanya memberikan hukum kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga mendidik, mencegah terjadinya kejahatan, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan bukti, saksi, serta produser yang benar. Islam juga melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, seperti suap menyuap, korupsi, pilih kasih, dan tindakan sewenang-wenang. Semua aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa aman, percaya kepada pemerintah, serta terdorong untuk menaati peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan saat ini, nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, dan penegak hukum dalam Islam masih sangat relevan. Sebagaimana warga negara sekaligus umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga persatuan, menghormati perbedaan pendapat, aktif dalam musyawarah, serta memiliki pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Menaati hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita juga harus membiasakan diri bersikap adil, menghargai hak orang lain, dan menyelesaikan setiap permasalahan melalui dialog dan musyawarah. Sebagai generasi muda, kita dapat mulai menerapkan nilai-nilai tersebut di lingkungan yang paling dekat, seperti lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya dengan menghargai pendapat teman saat berdiskusi, melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, menaati peraturan sekolah, serta bersikap jujur dalam setiap tindakan. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini merupakan bentuk nyata penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.